Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz penceramah pada malam hari ini, Ustaz Rodi Rabbani LC. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pengurus Masjid Ar-Raza yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang meskipun hamba-Nya banyak yang tak sembahyang. Atas banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan selawat tadi kita diberikan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Naswan. Saya tinggal di perumahan ini juga, lebih tepatnya di Blok A18. Saya bersekolah di SMA Islam As-Safa dalam program Sadar, yaitu Safari Dakwah Ramadan. Tanpa memperpanjang mukadimah, judul kultum saya pada malam hari ini adalah jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Iqtanim khamsah qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama adalah jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin itu adalah dari kalangan anak muda. Dan kita kembali pada masa lalu, ada yang namanya Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel. Oleh karena itu, bagaimana dengan yang tua-tua sekarang? Nah, sekarang orang tua-tua itu mempunyai anak, maka oleh karena itu kita mengajarkan anak kita untuk menjadi pemimpin di masa depan, belajar sungguh-sungguh dan menjadi pemimpin. Yang kedua adalah jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ada orang, jika dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Tuhannya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia enggan akan beribadah kepada penciptanya. Lalu, jika dia diberi sebuah penyakit, ujian dari Tuhannya, barulah dia ingat kepada Tuhannya. Lalu dia akan bertobat dan berbondong-bondong menyesal. Ya Allah, berilah kesehatan kepada hamba-Mu ini. Hamba menyesal tidak beribadah kepadamu. Yang ketiga adalah jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahkanlah harta tersebut, karena sedekah ini termasuk dalam amal jariah. Apa istimewanya amal jariah ini? Amal jariah ini ketika kita meninggal dunia, amal tersebut tidak akan terputus. Berbeda dengan amal-amal yang lainnya seperti sholat. Jika kita sholat, amal tersebut apabila kita meninggal, dia akan terputus, tidak akan mengalir pahalanya. Jadi saat kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, selama yang kita berikan itu digunakan baik-baik olehnya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita meskipun kita tidak ada di dunia ini. Yang keempat adalah jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya, setiap kita pasti memiliki masa luang. Namun apakah kita memanfaatkan masa luang tersebut dengan baik? Terkadang di antara kita lupa dan kita terlalu sering dengan aktivitas kita masing-masing, seperti bermain HP, tidur-tiduran, bermalas-malasan. Namun jika masa sempit itu tiba, maka kita akan sendiri yang akan menyesal. Yang terakhir, jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Tidak ada yang bisa memastikan kita akan hidup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun. Sebelum masa itu tiba, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Ta'ala, bertobat bagi yang belum bertobat, dan
Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya di sini juga belajar untuk berusaha sebagai bisa public speaking begitu ya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.